Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, ketemu lagi ya dengan Kak Wina ya, atau bisa dipanggil Mbak Wina. Nah, di sini kita akan bahas pembahasan ekonomi ya, yaitu tryout reguler 2 ya, khususnya untuk kelas 2. Nah, yuk kita bisa langsung mulai ya. Untuk soal pertama, di sini diketahui bahwa Gross National Product dan Gross Domestic Product adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh satu, penduduk suatu negara di negaranya sendiri, dua, penduduk suatu negara di negara lain, tiga, penduduk negara asing di suatu negara, empat, penduduk negara asing di negaranya sendiri. Nah, dari pernyataan di atas yang merupakan gross domestic product. Nah, jadi di sini dia menekankan soalnya adalah gross domestic product ya, Dek. Nah, ini atau biasanya kita singkat GDP kalau versi Inggris. Kalau versi bahasa Indonesia bisa kita sebut produk domestik bruto. Nah, kalau gross domestic atau produk domestik, kalau dari Mbak Wina ya, dari kata kunci yang tengah-tengah ini, Dek, yaitu dari kata kunci apa? Domestik. Nah, jadi kalau domestik tuh kita biasanya berpikir tentang adanya penerbangan domestik, yaitu misalnya penerbangan domestik di negara kita. Nah, siapa yang boleh ikut? Ya, warga negara kita, ya, warga Indonesia asli dengan warga ya, warga yang asing ya, dan dia lagi tinggal di Indonesia. Nah, jadi WNI-DN, WNI dalam negeri dan WNA yang lagi di dalam negeri. Nah, biasanya penerbangan domestik seperti itu ya. Nah, berarti kita langsung aja cari. Poin 1, penduduk suatu negara di negaranya sendiri. Saya, berarti ini termasuk WNI DN, penduduk suatu negara di negara lain. Di negara lain berarti ini bukan masuk dari GDP ya. Nah, berarti ini biasanya kita anggap sebagai WNI yang di luar negeri ya untuk nomor 2. Dan yang nomor 3, penduduk asing di suatu negara. Nah, berarti ini bisa kita asumsikan WNA yang di dalam negeri ya. Dan yang keempat, penduduk negara asing di negaranya sendiri ya. Berarti kalau di negaranya sendiri ya dia notabene ya nggak ada di ini ya di Indonesia atau ya dia di negara sendiri. Nah, langsung aja karena tadi WNIDN berarti ada di nomor poin 1 ya, dan WNADN poin 3. Nah, berarti di sini yang termasuk gross domestic product adalah 1 dan 3. Jawabannya B. Nah, gitu ya. Untuk nomor 76 atau nomor 1 ya untuk ekonominya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, berdasarkan data di atas ya, sudah ada datanya tuh, ada GDP, ada depresiasi dan seterusnya ya. Besarnya personal income. Wah, personal income ya, Dek. Atau biasanya disingkat PI. Nah, kita harus tahu dulu personal income itu apa sih, Mbak Wina? Oke, kita harus tahu dulu. PI atau personal income ya. Itu biasanya biar enak ya. Bahasa dari Mbak Wina itu gini. Pendapatan yang berupa rincian ya. Jadi dia rincian gaji yang akan diterima. Nah, jadi ini masih berupa rincian gaji yang akan diterima pihak konsumen atau ya pihak karyawan tersebut. Nah, kalau PI yang ditanyakan berarti kita harus tahu nilai NNI. Nah, NNI belum diketahui. Berarti ya kita cari NNP. Wah, ini berarti flashback ya. Habis itu NNP belum diketahui, cari GNP. Nah, barulah di sini hanya kata
kunci utamanya GDP. Berarti di sini kita bisa langsung mencari tahapan personal income ya, dimulai dari, nah karena sudah diketahui GDP ya di paling atas, maka kita bisa mencari tahap pertama ya dengan cara mencari nilai GNP, yaitu Gross National Product. Bagaimana Mbak rumusnya? Kalau GNP berarti tinggal kita masukin nilai GDP ya. Terus kita kurangin dulu boleh warga negara asing yang lagi di Indonesia sama jangan lupa kita tambah warga negara Indonesia yang di luar negeri ya atau WNILN. Nah, jadi ini yang WNILN ya. Oke. Maka kita masukin angkanya. Kita masukin GDP-nya 2.700, WNA-nya 210, kalau WNI LN-nya 130. Nah, berarti ketemu berapa? Nah, kita hitung bersama-sama dan hasilnya ketemu sebesar 2.620 ya. Jadi ketemunya adalah 2.700 dikurangi 210 plus 130 ketemunya 2.620. Nah, itu ya. Itu untuk yang tahap pertama. Tahap kedua, Mbak. Berarti sudah tahu GNP, lanjut. Kita bisa mencari dengan siapa? Tahap kedua kita cari dengan nilai NNP ya. Nah, NNP Net National Product. Nah, rumusnya bagaimana, Mbak? Ya, tadi kan kita sudah menemukan GNP, langsung aja GNP main. Nah, di sini sudah. Oke, yang sudah Mbak Wina hapus ya, atau Mbak Wina centang gitu ya. Ini sudah, biar nanti kamu nggak ngitung lagi. Nah, kalau NNP, jangan lupa langsung dia dikurangi penyusutan atau bahasa lainnya depresiasi ya, Dek. Nah, berapa? Berarti di sini langsung aja ya kita total. GNP-nya tadi 2.620. Nah, dikurangi penyusutannya 140. Nah, ketemu berapa? Kita hitung bersama-sama. 0, 2 kurangi 4, 8 ya. Nah, habis itu pinjam 1, 5 kurangi 1, 4. Nah, ini tetap. Berarti ketemunya 2.480. Nah, ini tahap 2 masih NNP. Lanjut. Kita tahap ke 3. Nah, ini Mbak Wina tulis di sini. Oh iya, sebentar. Mbak Wina kasih ini ya. Nah, ini Mbak Wina kasih jarak. Oke, lihat ini ya. Ya nanti enggak. Nah, tahap ke-3. NNP sudah. Nah, siapa? Kita naik satu tingkatan lagi, yaitu mencari nilai NNI. Nah, bagaimana Mbak rumus NNI? NNI berarti sama ya, Dek. Kita sudah ketahuan nilai NNP. Terus kita apa, Dek? Kurangi pajak tidak langsung ya, atau Mbak Wina singkat aja langsung PTL. Ya, pajak tak langsung. Nah, berarti ini kita centang. Masukin aja angkanya. Bentar. Oke, kita masukin berarti 2.480 dikurangi PTL-nya di sini 90 ya. Oke, nah ketemu berapa? 0, 8 kurangi 9, 9 ya, pinjam 3. Oke, 2, 3, 90. Nah, barulah tahap terakhir, yaitu tahap yang kita cari ini. Siapa sih? Tahap terakhir, yaitu tahap keempat ya. Yaitu personal income. Nah, untuk personal income, rumusnya memang yang agak panjang ya kalau di antara yang lain. Nah, dapatnya dari mana, Mbak? Sama. Dapatnya dari NNI. Jangan lupa langsung dikasih tanda plus dulu. Karena biasanya kelewat. Takutnya transfer payment itu dianggap negatif.
Nah, transfer payment itu nilainya positif ya. Nah, Mbak Wina tambah transfer payment. Nah, ini Mbak Wina tulis aja. Nah, terus kurangi siapa? Nah, di sini sudah ada iuran-iuran, Dek. Nah, kurangi iuran gitu aja ya. Iuran sosial. Nah, disingkat. Terus ada lagi nggak? Dikurangi lagi. Sudah, itu aja. Karena untuk kondisi laba ditahan, tidak ada ya di sini. Dan untuk pajak perseroan juga tidak muncul di data yang disampaikan dalam soal ini. Nah, berarti ya cukup ini aja, Dek. Nah, berarti langsung kita masukin ya. Angkanya kita masukin. Berarti tadi 2390 ya. Ditambah transfer payment-nya 180 dikurangi 50 untuk sosialnya ya. Berarti ketemu berapa? Ini langsung aja 130 ya. Berarti 130 ditambah 0, 9 tambah 3, 2, 1, 5. Nah, ketemu 2520 deh. Nah, 2520 di sini ada, yaitu di poin B. Nah, gitu ya. Jadi jawaban untuk soal ini di poin B. Nah, untuk yang pajak langsung, itu biasanya buat mencari apa? Yaitu disposable income ya. Jadi kalau untuk poin disposable income, langsung aja nanti masukin yang pajak langsung. Oke? Nah, itu untuk soal nomor 2 atau kalau di tryout nomor 77. Oke? Nah, Mbak Wina ya. Nih, next selanjutnya. Oke. 78. Nah, ini soalnya lebih ke cerita. Pendapatan per kapita negara X lebih besar dibandingkan negara Y. Tapi di negara tapi di negara X distribusi pendapatannya lebih timpang. Nah, untuk mengetahui hal tersebut ya, maka dapat digunakan apa? Oke, ini tentang materi kurva biasanya ya, karena hubungannya tentang pendapatan per kapita. Nah, masih ingat nggak? Itu kurvanya apa? Kalau yang berhubungan dengan pendapatan per kapita. Nah, yang biasanya bentuk kurvanya seperti ini, Dek. Nah, ini Mbak Wina gambar ya. Nah, terus di sini adalah persenan dari pendapatan. Ya. Di sini adalah persenan dari jumlah penduduk ya. Nah, jadi ini. Ini adalah untuk bentuk kurvanya ya, yang horizontal sama vertikal. Nah, berarti di sini biasanya kita bisa melihat bahwa maksud dari kurva ini, nah biasanya itu kalau berada di titik diagonal, ya, contoh titik A, ya, titik A ini menunjukkan bahwa ya adanya ketimpangan yang rendah atau biasanya malah bisa dikatakan pendapatannya merata ya. Jadi pendapatannya penduduk tersebut merata. Kalau berada di titik diagonal ya, pendapatan merata. Namun misalnya kalau berada di titik B, nah ini ya, berada di titik B ini kan istilahnya jauh ya dari titik diagonal. Nah ini misalnya dia berada di titik B jauh di antara diagonal, garis diagonal. Nah, berarti di titik B ini menunjukkan bahwa pendapatan tersebut ada ketimpangan. Jadi ada ketimpangan pendapatan ya. Nah, berarti kalau yang berhubungan dengan ini biasanya kita menggunakan analisisnya apa? Nah, biasanya kita sebut dengan kurva apa, Dek? Lorenz ya, karena ada ketimpangan. Jadi kalau materi tentang distribusi yang menimpang atau mungkin yang merata itu adalah kurva Lorenz. Nah, kalau kurva distribusi pendapatan sendiri sementara belum ada ya. Nah, jadi belum ada bentuk kurva distribusi pendapatan, jadi ini tidak
Terus kurva Phillips. Kurva Phillips itu biasanya hubungannya tentang inflasi dan pengangguran ya. Nah, jadi kita melihatnya dari bawah ya. Nah, kalau kurva Engel ini berupa turunan. Nah, turunan dari kurva apa? Kurva ICC. Nah, apa itu ICC? Income Consumption Curve ya. Terus kalau yang PPC ini kurva yang berhubungan tentang tingkat efisiensi dari penggunaan faktor produksi. Nah, jadi ini tingkat efisiensi. Jadi Mbak Wina tulis efisiensi gitu aja ya, efisiensi dalam produksi gitu aja ya. Nah, ini karena kalau yang kurva PPC ini biasanya muncul di kelas 10 ya. Oke? Ini untuk nomor 78. Jadi jawabannya E. Oke, Mbak Wina lanjut ya. Nah, Mbak Wina keep dulu. Next. Nah, selanjutnya, teori yang beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada pertambahan penduduk. Wah, ini pertambahan penduduk dan pertambahan output. Nah, sebenarnya kalau dari kata kunci ini, Dek, ya, pertambahan penduduk, berarti itu sangat jelas. Dia miliknya siapa, toh, Dek? Dari kata kunci ini? Dari miliknya Adam Smith. Loh, Mbak, kenapa? Karena beliau telah menganggap dalam negara yang banyak penduduk, otomatis bisa produksi barang semakin banyak. Nah, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut juga semakin tinggi. Nah, itu untuk dari Adam Smith ya. Sedangkan kalau yang berlawanan dengan teori Adam Smith siapa sih kemarin? Yang sangat menentang atau mungkin bukan menentang sih, dalam artian menganggap kalau banyak penduduk itu bikin upah yang diterima semakin rendah. Nah, itu adalah dari David Ricardo ya. Jadi yang menolak kalau bahwa penduduk banyak itu malah bikin upah yang diterima sedikit. Nah, jadi ini kalau David Ricardo penduduknya bertambah ya, upah yang diterima semakin sedikit. Jadi semakin banyak orang tuh malah nanti upahnya semakin sedikit. Nah, itu adalah dari teorinya siapa? David Ricardo. Oke, jadi jawaban 79 adalah do. Oke, next. Mbak Wina next dulu. Nah, 80. Di sini di suatu negara tahun 2014 memiliki nilai gross domestic product ya sebesar 250, sedangkan tahun 2015 sebesar 2,5. Maka bagaimana laju pertumbuhan ekonomi? Masih ingat nggak? Laju pertumbuhan ekonomi rumusnya gimana, Dek? Laju pertumbuhan ekonomi. Nah, berarti tinggal kita masukin ya posisi gross domestic product tahun yang ditanyakan. Itu kita langsung aja tulis 2015 ya. Dikurangi gross domestic product tahun 2014 ya. Dibagi gross domestic product tahun 2014 ya. Nah, dikali jangan lupa 100%. Langsung aja kita masukin angkanya. Berarti 262,5 dikurangi 250 dibagi 250 kali 100%. Nah, berarti ketemu berapa, Dek? Otomatis ini ketemunya adalah 12,5 ya per 250 kali 100%. Nah, langsung kita coret-coret-coret boleh ya. Nantinya ketemu sebesar 5%. Nah, gitu ya. Dicoret-coret aja bisa ya. Oke. Dari sini kita langsung ketemu jawabannya adalah B. Oke. Untuk 8.
Nah, ini dicoretnya tuh ini 125 bagi 25 gitu aja kan bisa langsung kita tebak. Ketemu 5 kalinya ya. Oke. Lanjut, next soal berikutnya. Nah ini, perhatikan pernyataan tentang pembangunan ekonomi berikut ini. Nah, distribusi pendapatan nasional masih timpang, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, penyerapan tenaga kerja masih rendah, perekonomian tidak mengalami banyak guncangan, terbuka kesempatan kerja yang luas bagi angkatan kerja. Pernyataan yang merupakan keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, jadi ini lebih ke menekankan keberhasilan adanya pembangunan ekonomi. Nah, yang mana, Dek? Otomatis kalau pembangunan ya ciri-cirinya, kita bikin ciri-cirinya. Pasti tidak ada ini ya, tidak ada ketimpangan. Nah, tidak ada ketimpangan pendapatan pastinya ya, karena semuanya sejahtera. Nah, berarti bisa dikategorikan ya, itu nama lainnya bisa dikatakan sejahtera ya. Oke, nah terus apa lagi? Di sini berarti juga penyerapan ya. Penyerapan tenaga kerja itu tinggi, Dek, karena kan sejahtera tuh. Pasti ya produksi barangnya juga semakin besar. Nah, akhirnya membutuhkan tenaga kerja juga. Makanya penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Nah, ini. Terus pendapatan per kapitanya juga tinggi, itu sudah masuk sejahtera ya. Nah, berarti langsung aja kita bisa cek. Distribusi pendapatan masih timpang. Nah, ini berarti jangan dipilih ya, Dek. Nah, yang kedua, pertumbuhan mengalami peningkatan? Iya, karena bisa jadi pembangunan itu di dalamnya juga ada pertumbuhan ya, Dek. Nah, berarti ini benar. Yang ketiga, penyerapan tenaga masih rendah. Nah, jadi jangan dipilih. Nah, langsung aja. Udah ada 1 sama 3 yang nggak dipilih ya. Jadi coret, 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 coret. Nah, ketemu jawabannya. Langsung tembak di do. Nah, gitu ya. Nah, kita cek 4 sama 5. Perekonomian tidak mengalami guncangan? Iya, karena sejahtera ya. Dan terbukanya kesempatan kerja. Nah, jadi penyerapan kerjanya tinggi. Benar juga ya. Nah, berarti jawabannya ya do. Oke, Mbak Wina lanjut. Nah, berikut ini yang merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, namun di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Nah, kira-kira yang mana ini yang kecuali? Kita cek satu persatu ya. Tanah dan kekayaan alam. Masuk ya, ini juga bagian dari pembangunan ekonomi tadi ya. Sistem sosialnya juga ini ya, ada perubahan. Ya, kepemilikan program, barang modal, dan teknologi juga semakin baik. Nah, ini juga bisa kualitas tenaga kerja ataupun kuantitasnya juga baik. Nah, ini juga tingkat tercapaian pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini kalau untuk faktor yang mempengaruhi ya, kalau untuk faktor itu berarti udah ada faktor yang mendukung, bisa dari segi sumber dayanya ya, sumber daya alamnya atau SDM-nya, dari segi modal ya, atau mungkin dari skill-nya. Jadi kalau pembangunan ekonomi itu bisa diambil dari faktor-faktor utamanya. Nah, sedangkan kalau pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi ini adalah akibatnya, Dek. Jadi bukan faktor yang mempengaruhi. Nah, ini berupa akibat ya. Nah, ini adalah akibatnya. Berarti di sini yang bukan faktor ya yang Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Oke, next. Mbak Wina lanjut. Bentar, Mbak Wina cek ya. Nah, ini.
Salah satu faktor penentu pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi adalah SDM. Untuk memperoleh SDM yang berkualitas agar pembangunan ekonomi lancar, diperlukan berbagai usaha antara lain. Nah ini, untuk SDM yang berkualitas ya Dek, perhatikan SDM yang berkualitas kata kuncinya. Berarti kita harus memperbaiki dari kualitasnya SDM dulu. Nah ini yang bagaimana? Peningkatan iptek, cara berpikir modern, peningkatan standar kehidupan. Nah, ini masuk nggak kira-kira? Kalau untuk iptek, oke lah ya, masuk. Terus berpikir modern, oke lah, masuk. Peningkatan standar kehidupan. Kalau melihat kata peningkatan standar kehidupan tuh, ini ya masih kayak kurang pas ya, karena standar kehidupan itu lebih fokus ke yang harus posisinya bagaimana, itu kan kita belum tahu standar kehidupan. Harus kayak ngikutin arus atau apa, itu kan masih belum kelihatan jelas ya. Berarti ini kelihatannya yang poin A ini masih gugur ya. Terus yang B, keterampilan sesuai dengan kebutuhan. Nah ini lebih lebih baik karena sudah ada keterangan keterampilan yang harus sesuai dengan kebutuhan. Berpikir modern, oke. Terus peningkatan iptek juga oke. Nah, berarti ini bisa jadi jawabannya. Kita mulai yang C. Ini tetap tradisional. Nah ini, kalau dirasa menjaga kebudayaan tetap tradisional, masih ini ya, kurang pas juga. Yang D, keterampilan seadanya juga kurang pas ya. Ini juga kurang pas. Keterampilan sesuai dengan kebutuhan memegang teguh. Nah, ini boleh Dek memegang teguh. Namun kalau dirasa ada yang lebih ini ya, lebih tepat, maka kita ambil jawabannya yang B. Ya, karena kenapa? Ini lebih ke pembangunan dan pertumbuhan. Jadi dua hal yang digabung. Jadi harus ya globalisasi gitu ya. Makanya menunjukkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan, ya berpikirnya secara modern, dan peningkatan iptek. Nah itu ya, itu untuk 8-3. Oke, Mbak Wina lanjut. Nah, selanjutnya peran teknologi dan modal dalam pembangunan ekonomi adalah, nah kira-kira apa nih peran teknologi dan modal dalam pembangunan ekonomi? Tenaga manusia digantikan? Nah, tidak ya, karena walaupun ada teknologi modal, juga ada tenaga manusia yang harus ini ya sebagai poin utamanya. Jadi kalau untuk menggantikan kurang pasti. Meningkatkan efisiensi produksi. Nah, ini bisa malah diartikan yang paling utama. Nah, terus mengurangi pengangguran. Nah, di sini malah menambah pengangguran ya kalau kita menggunakan teknologi terlalu tinggi atau lebih banyak persenannya daripada manusia. Menghemat sumber daya alam, nggak ada hubungannya ya. Terus yang E, mengubah struktur ekonomi masyarakat. Struktur ekonomi masyarakat, iya, tapi di sini peranannya nggak sampai harus mengubah struktur ekonomi ya. Nah, karena untuk pembangunan pun teknologi harus diimbangi dengan kebutuhan yang ada di negara tersebut ya. Jadi ini masih kurang pas, maka lebih menunjukkan bahwa perannya itu kita gunakan sebagai meningkatkan efisiensi produksi. Jadi ya dalam artian manusia tersebut dibantu ya dengan adanya teknologi agar produksinya berkualitas dan juga ada tambahan modal ya agar produksinya semakin banyak. Nah, itu peningkatan efisiensi produksi ya. Oke. Kita lanjut. 85. Nah, ini. Dengan pesatnya pembangunan dapat membawa perubahan struktur ekonomi negara, yaitu struktur agraris menjadi struktur agraris yang teknologi modern, bahkan negara industri. Maka perubahan ini sering menimbulkan gejolak perekonomian, terutama masyarakat yang tidak menguasai teknologi.
akan tertinggal dan menjadi pengangguran. Nah, salah satu cara untuk mengatasi pengangguran struktural. Nah, jadi kata kuncinya adalah pengangguran struktural. Nah, masih ingat ya? Struktural adalah pengangguran yang adanya perubahan struktur ekonomi atau struktur sosialnya masyarakat gitu ya. Nah, ini dari kata kunci ini ya. Nah, berarti cara untuk mengatasinya bagaimana, Mbak? Kalau yang A, meningkatkan mobilitas atau perputaran modal. Bisa jadi ya, memberi pinjaman fasilitas untuk berwirausaha. Nah, ini masih kurang tepat. Yang C, memberi informasi yang jelas lowongan kerja. Ini lebih ke friksi ya biasanya. Nah, kalau yang D, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini meningkatkan ilmunya. Nah, ini padahal tidak menguasai teknologi ya. Oke, bisa jadi, tapi kita nanti compare dengan A sama D. Pembatasan usia nikah dan program keluarga berencana. Nah, ini enggak ya. Kalau ini pengangguran terbuka ini, dalam artian semakin banyaknya orang ya. Nah, berarti cara yang paling mendekati tepat adalah meningkatkan mobilitas atau perputaran modal dan tenaga kerja. Nah, kenapa? Ya, dalam artian bisa diatasi dengan adanya ya perubahan struktur tersebut. Maka kalau hanya meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu apa ya? Dalam ini ya, prakteknya itu lebih mengena atau yang lebih pas itu yang poin A ya. Kalau meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu lebih ke ini ya, bisa diartikan yang pengangguran musiman itu bisa masuk ya. Jadi ini yang lebih masuk biasanya lebih ke pengangguran musiman ya. Kalau pelatihan baru, kalau pelatihan boleh. Nah, kayak gitu ya. Oke. Baru itulah yang dimaksud untuk pengangguran struktural. Jawabannya adalah A ya yang tepat. Oke, Mbak Wina next. Nah, di sini perhatikan data berikut. Melalui jalur pendidikan formal yang bersifat umum dan kejuruan, meningkatkan kualitas kursus, dan seterusnya, yang merupakan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah ini, jadi dari kata kunci kualitas tenaga kerja ya Dek, bagaimana sih biar lebih baik istilahnya gitu. Nah, kalau kualitas lebih menekankan yang pendidikan, pasti ya kalau pendidikan. Nah, terus kalau sudah punya ilmunya, ya kita praktikkan. Nah, cara prakteknya bisa dengan membangun atau adanya pelatihan atau kursus. Nah, itu ya. Jadi biar ilmu yang didapat langsung dipraktikkan. Nah, ini berarti 1, 2 ini bisa. Terus pendidikan gizi dan kesehatan. Nah, jadi kalau dalam ilmunya baik, prakteknya baik, juga kita harus sehat jiwa raganya. Karena kalau dalam artian kita sakit ya, itu kan berarti kerja kita nggak optimal. Maka kualitas tenaga kerja kita juga kurang baik ya. Jadi bukan kurang baik sih, ada yang berkurang gitu ya bahasanya. Nah, berarti di sini yang mendekati tepat adalah 1, 2, 3 Dek. Nah, sedangkan yang kualitas mental dan spiritual tuh dimanapun ya sebenarnya harus ada. Jadi bukan berarti langsung poin utama. Dan yang nomor 5 memperbanyak lowongan kerja. Ya, jadi kalau untuk memperbanyak lowongan kerja itu untuk mengatasi pengangguran ya malahan. Jadi untuk 4 dan 5 jangan dipilih. Nah, berarti jawabannya adalah E. Oke, Mbak Wina lanjut. Nah, ini untuk yang selanjutnya. Bella baru saja lulus SMA dan langsung ingin mencari pekerjaan. Dava seorang lulusan Fakultas Teknik yang sedang melamar. Nah, Kiran usia 20 tahun di suatu perusahaan rintisan atau startup keuangan. Nah,
dari informasi tersebut yang termasuk angkatan kerja? Nah, kira-kira yang termasuk angkatan kerja dari ketiga nama tersebut siapa? Apakah salah satu, atau salah dua, atau malah ketiganya? Nah, kira-kira apa sih angkatan kerja? Nah, kita harus tahu dulu deh. Angkatan kerja. Apa angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk, ya, penduduk usia produktif, ya, penduduk usia produktif yang berusia berapa? 15 sampai 64 tahun, ya, dan sudah punya pekerjaan, ya, sudah punya pekerjaan, ya, atau sementara, ya, tidak bekerja, atau sementara tidak bekerja, terus juga bisa yang mencari pekerjaan, ya, jadi juga bisa maupun yang sedang mencari pekerjaan. Nah, berarti di sini, Dek, yang masuk dalam kategori angkatan kerja mana? Bella baru lulus dan mencari pekerjaan. Nah, berarti di sini langsung aja Bella masuk ya. Nah, Mbak Wina kasih ini, kasih warna lain. Bella cari kerja. Oke. Terus Dava di sini melamar. Nah, ini juga melamar berarti cari kerja ya. Oke. Terus Kiran, karyawan perusahaan. Nah, jadi kalau Kiran adalah yang sudah bekerja. Nah, berarti di sini mereka masuk bagian ini ya, yang sudah punya kerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Nah, berarti dua-duanya, bukan dua Mbak, tiga. Iya, tiga-tiganya masuk bagian angkatan kerja. Nah, berarti jawabannya adalah E ya. Itu adalah maksud soal di sini. Oke, Mbak Wina lanjut. Bentar. Oke ya. Kita ya. Oke, Mbak Wina lanjut ya. Di nomor berapa terakhir? Yang Dava tadi ya. Oke, Mbak Wina selesai lagi. Nah, ini. Jadi kalau yang tadi Dava jawabannya yang E ya untuk 87. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang nomor 88 nih. Ya. Di sini kalau untuk nomor 88 ya. Bentar, Mbak Wina cek dulu. Oke. Seorang mencari kerja mendapat posisi tawar yang tinggi untuk mendapatkan upah tinggi apabila, nah jadi kalau kamu mau kerja kok didapatkan posisinya itu harga atau bahasanya itu bukan harga sih, upah. Kamu mendapatkan upah yang tinggi itu kalau bagaimana keadaannya. Nah, jadi kita di sini harus tahu keadaan yang bagaimana. Yang memiliki keahlian dan ilmu yang tidak dimiliki. Nah, biasanya upah ya, upah itu kan ya faktor yang mempengaruhi selain dari macamnya banyak kan ya, ada upah produksi, upah yang berdasarkan jam ya atau waktu. Nah, namun biasanya upah di sini ya, kalau kamu mendapatkan tawaran tinggi karena ada keahlian pastinya ya. Karena sesuai dengan keahliannya. Dan biar keahlian tersebut itu bisa diisi oleh posisimu. Makanya dia berani untuk menawarkan upah yang tinggi juga. Nah,
Jadi keahlian SDM ya. Nah, berarti di sini berarti A bisa jadi ya, terdapat banyak posisi kosong. Nah, kalau posisi kosongnya banyak, untuk upah tinggi itu malah bikin ini ya, perusahaan mengalami kerugian, jadi ini kurang pas. Keahlian sangat cocok untuk posisi yang ditawarkan. Nah, kalau untuk keahlian sangat cocok, bisa jadi. Namun, kalau dalam artian keahlianmu itu sama dengan yang lain, nah itu berarti upahnya nggak terlalu tinggi. Jadi keahlian SDM yang ini ya, jadi tidak dimiliki yang utama, tidak dimiliki orang lain ya. Tapi kalau yang poin C ini ya, keahliannya tapi yang miliki sama, berarti ya upahnya harusnya standar ya. Ilmu yang ia miliki tidak memiliki banyak orang. Nah, kalau hanya ilmu, takutnya hard skill-nya ya. Kalau soft skill-nya, misalnya salah satunya gini, soft skill-nya bagus, hard-nya yang kurang. Nah, itu juga kurang tepat ya. Mending dua-duanya. Ini kurang baik juga untuk posisi ini. Mendapatkan upah di atas UMP. Nah, kalau dari upah sendiri ya, secara nasional pun dianjurkan untuk berada di atas UMP sendiri ya untuk para tenaga kerja. Jadi ini nggak ada hubungannya. Nah, berarti sesuai yang tadi ya, yang kita ngomongin, yang jawabannya yang A. Oke, untuk nomor 88. Nah, next. Untuk nomor selanjutnya, perbandingan antara jumlah angkatan kerja ya, Dek ya, dengan penduduk usia kerja akan menggambarkan, nah ini, perbandingan. Berarti kalau di dalam soal ini, kita tulis aja dalam rumus, Dek. Biasanya rumusnya jumlah ya, angkatan kerja dibagi ya, pada jumlah penduduk usia kerja. Nah, dan kalau dalam rumusnya pasti semua dikali 100%. Nah, rumus ini itu menunjukkan apa sih, Dek? Jadi kita harus cari. Kalau untuk pengangguran pastinya enggak ya. Karena kan kalau biasanya pengangguran ya ada jumlah penganggurannya gitu ya. Jadi ini juga kurang, C itu enggak. Terus yang A, tingkat partisipasi penduduk usia kerja. Nah, tingkat partisipasi penduduk usia kerja. Kalau tingkat partisipasi biasanya ya nggak ada istilah usia kerja ya. Nah, tapi lebih menekankan pada angkatan kerja. Nah, jadi kalau yang ini kurang tepat, partisipasi penduduk laki-laki. Nah, kalau ini lebih ke gendernya dimunculin ya. Nah, padahal di sini dia tidak ada keterangan laki-laki atau wanita ya, Dek. Nah, jadi ini bukan juga yang do. Nah, do ini TPAK atau biasanya disingkat tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, ini jawaban yang cocok untuk nomor 89. Karena kalau tingkat pertumbuhan penduduk, nah kalau penduduk kan hanya ya kategorinya penduduk tahun sekarang dengan tahun berikutnya dibagi tahun berikutnya. Nah, istilahnya kayak gitu ya pertumbuhan. Berarti di sini 89 jawabannya yang do. Nah, itu ya. Next. Nah, ini dari pernyataan berikut yang tidak tepat mana tentang konsep ketenaga kerjaan. Jadi di sini dari yang konsep ketenaga kerjaan yang tidak tepat. Nah, kira-kira yang mana? Maya baru saja mengambil pensiun dini dan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. BPS memasukkan dalam bukan angkatan kerja. Nah, jadi ibu rumah tangga ya. Nah, benar ya, ibu rumah tangga itu bagian dari bukan angkatan kerja. Dan contohnya kalian juga yang sebagai anak sekolah. Nah, jadi ini benar. B, Ali adalah mahasiswa penuh waktu dan saat ini tidak mencari pekerjaan dan dia memasukkannya sebagai angkatan kerja dan menghitung Ali sebagai pengangguran. Nah, harusnya tadi yang barusan Mbak Wina
diinformasikan ya. Berarti si Ali ini karena dia adalah mahasiswa, berarti harusnya dia adalah bukan angkatan kerja kayak yang opsi A tadi, Dek. Karena kan dia anggap aja pelajar atau mahasiswa. Nah, berarti dia bukan langsung dianggap sebagai pengangguran ya. Nggak boleh. Berarti ini jawabannya, Dek, karena konsep yang kurang tepat. Kita coba yang C. Mahasiswa akhir dan dia dimasukkan dalam kelompok angkatan kerja dan menghitungnya sebagai pekerja. Oh, karena dia ini kata kuncinya. Bekerja paruh waktu ya, dan sebagai asisten penelitian. Nah, kalau semester akhir itu biasanya sudah mau mendekati wisuda ya. Nah, berarti dia bisa disebut sebagai angkatan kerja. Nah, berarti ini masuk. Yang do ini menyelesaikannya dan bekerja. Oh, belum, sedang mencari kerja. Nah, dia juga masuk dalam angkatan kerja, oke. Dan karena mencari tadi ya, karena sedang mencari dianggapnya pengangguran ya. Yang E di PHK dan mencari pekerjaan baru dan dihitung sebagai angkatan kerja dan pengangguran. Nah, ini juga benar. Nah, berarti yang kurang tepat adalah poin B ya. Oke. Nah, itu contoh kasusnya kayak kamu ya, Dek, masih sekolah. Itu nah, masuk bagian bukan angkatan kerja. Oke, yang 91. Masuknya produk asing mengancam industri dalam negeri seperti industri tekstil, elektronik, pakaian, dan sejenisnya terpaksa gulung tikar. Keadaan ini menimbulkan, nah, dari kata kunci masuknya produk asing dan bikin perusahaan yang sama itu gulung tikar. Nah, berarti kalau gulung tikar kan bahasanya bangkrut gitu ya, Dek. Bangkrut. Maka yang awalnya dia bisa produksi dan membutuhkan SDM, ya, jadi ini awalnya dia produksi, dan kalau dia produksi pasti ada tenaga kerja atau ada SDM. Nah, tiba-tiba dia bangkrut. Nah, gulung tikar awalnya produksi terus bangkrut gitu ya, atau gulung tikar. Nah, secara otomatis kita akan melepas. Nah, jadi otomatis di dalam cerita ini ya, dia akan melepas ya, atau bahasanya melepas itu PHK ya, Dek. Melepas SDM. Nah, melepas SDM ini bisa kita anggap sebagai pengangguran. Karena SDM-nya kan nggak bekerja lagi. Nah, gitu ya. Jadi, di sini langsung aja kita tembak. Dia akan mengalami pengangguran. Berarti jawabannya yang C. Jadi, awalnya ada SDM, tapi habis itu gulung tikar. Nah, jadi kalau sudah gulung tikar, dia melepas SDM, akan menimbulkan pengangguran. Oke. Nah, pengangguran terbuka disebabkan oleh hal-hal berikut, kecuali. Nah, kira-kira kecuali yang mana, Dek? Tidak ada lapangan kerja? Pasti ya, kalau ini harusnya iya. Mencari tenaga kerja, tidak ingin bekerja. Pencari kerja, tidak ingin bekerja. Nah, ini juga, karena kan memang dia nggak mau kerja. Jadi itu bisa diartikan pengangguran terbuka. Penganggur tidak mencari pekerjaan, jelas ya, ini juga termasuk pengangguran terbuka. Latar belakang tidak sesuai. Nah, penganggur bekerja paruh waktu. Nah, kalau bekerja paruh waktu itu dia bukan bagian terbuka ya, Dek. Karena yang kalau terbuka itu benar-benar tidak mengalami kegiatan ya. Jadi tidak mengalami kegiatan kerja. Nah, tapi kalau dia bekerja paruh waktu, ya bahasanya kayak freelance gitu ya. Nah, berarti dia bukan bagian pengangguran terbuka. Nah, gitu ya. Oke, berarti kita next. Dengan semakin besarnya pengangguran, ya, semakin besar pula biaya sosial yang dikeluarkan. Nah, di sini seperti biaya keamanan, biaya proses peradilan sebagai akibat meningkatnya tindak kejahatan. Hal ini merupakan dampak dari aspek
dari pengangguran itu dampaknya ada berapa, Dik? Ada 2 ya. Yang sering muncul itu ada 2 ya. Jadi dampak pengangguran ya. Dampak pengangguran yang sering muncul ya, itu ada 2, yaitu yang ekonomi dan sosial. Kalau yang ekonomi itu pasti hubungannya tentang ya upah menurun, gitu ya, upah menurun, terus pendapatan nasional turun, nah kayak gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan keuangan ya. Ini adalah yang dari ekonomi. Sedangkan sosial apa? Ya salah satunya ini. Timbulnya kriminalitas ya. Ini tindak kejahatan. Berarti dalam hal ini adalah dampak yang mana ini? Sosial atau yang ekonomi? Nah, namun kita cek dulu karena ini ada seperti untuk biaya keamanan. Nah, jadi harus diperhatikan dulu ya. Biaya keamanan dan biaya proses peradilan sebagai akibat meningkatnya tindak kejahatan. Nah, kalau di sini hanya muncul kriminalitas saja ya, itu baru yang sosial. Nah, karena ini dia menimbulkan biaya keamanan dan biaya proses peradilan ya, Dek. Nah, jadi kata utamanya itu ini. Berarti ini menjebak ya, Dek. Ya, tolong diperhatikan, ini menjebak. Karena adanya biaya keamanan dan biaya proses peradilan. Nah, berarti itu bisa masuk bagian dari ekonomi, ya. Yaitu dari segi pendapatan nasional menurun. Karena ya bisa jadi ini ya dari segi anggaran ya, anggaran pemerintah yang harusnya didapat itu berkurang untuk ya mengatasi adanya ini biaya keamanan dan seterusnya. Nah, berarti ini lebih ke CD. Nah, itu ya. Karena kalau hanya muncul tindak kejahatan baru kriminalitas itu sosial. Tapi kalau ada biaya keamanan ya, ada kata kunci biaya ini itu masuk ekonomi. Nah, itu ya. Oke. 94. Dampak dari besarnya jumlah pengangguran ialah rendahnya tingkat upah. Nah, dari sisi permintaan rendahnya tingkat upah itu menyebabkan apa, Dek, kira-kira? Kalau dari segi duit yang diterima atau gaji yang diterima rendah, maka ya rendahnya pendapatan masyarakat, Dek. Nah, langsung tembak aja ya. Kalau gajinya rendah, ya pendapatan masyarakat secara umum juga rendah. Nah, karena ini dampak langsung gitu ya. Oke? Jadi untuk 94 langsung aja tembak A. Terus next. Oke, ini sepertinya yang terakhir. Nah, untuk mengatasi meningkatnya angka pengangguran karena banyaknya karyawan yang di PHK, pada masa pandemi, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Nah, di sini pengangguran apa ini kira-kira? Di PHK karena ada masa pandemi. Nah, berarti dia berhubungan tentang naik turunnya apa? Karena naik turunnya apa, Dek? Ya jumlah produktivitas atau produksinya. Nah, maka di sini naik turunnya atau kalau naik itu pasti baik ya. Turunnya gitu aja lebih enak ya. Jadi ini turunnya hasil produksi. Nah, karena saat pandemi. Nah, berarti di sini karena ada keterangan turunnya hasil produksi, itu adalah bagian dari pengangguran siklus atau siklis boleh. Biasanya kalau Mbak Wina sih lebih ke ini ya, siklus biar enak. Namun memang kalau bahasanya siklis, nah kita siklis-siklis saja karena di opsi jawabannya siklis ya. Nah,
Atau bahasa lainnya konjungtural ya. Nah, jadi siklis atau konjungtural. Nah, oke, berarti jawabannya yang A untuk nomor 95 atau nomor terakhir. Nah, gitu ya. Oke, karena sudah selesai, jadi Mbak Wina akhiri ya untuk pembahasan tryout kedua ini. Semoga bermanfaat. Mbak Wina akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.